Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa memberikan kita tetap ya iman, padangnya hati, diberikan barokah, manfaat dan selamat dunia akhirat bagi kita semuanya, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah tentang biografi Imam Ghazali. Dialah Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali Al-Mujtahid Al-Faqih Al-Usuli Al-Mutakaulim At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 450 Hijriah. Al-Ghazali mempunyai seorang ayah yang soleh sufi menjaga hati dan tangannya untuk melakukan yang halal. Sebelum ayahnya meninggal beliau berwasiat kepada temannya yang soleh juga sufi untuk menjaga putranya yang bernama Abu Hamid Al-Ghazali sama saudaranya yang bernama Ahmad Al-Ghazali. Setelah beranjak beberapa tahun berlalu, uang dan bekal yang dititipkan sang ayah untuk Imam Al-Ghazali dan saudaranya Imam Ahmad Al-Ghazali, akhirnya habis juga sehingga mereka berdua terpaksa disekolahkan di Madrasah Nizamiyah di Baghdad, Irak. Setelah Al-Ghazali menguasai segala bidang ilmu, baik dalam ilmu fikih, ilmu jidal, debat ilmiah, ilmu usul dan filsafat. Akhirnya Al-Ghazali memilih jalan sufi dan beliau menuju ke negara Syam untuk uzlah, menjauh dari hiruk-pikuk, serta kholwah, menyendiri, di menara masjid. Adiknya, Ahmad lebih awal memilih jalan sufi. Nah, di sini ada sebuah kisah antara Al-Ghazali sama Ahmad Al-Ghazali. Pernah suatu Al-Ghazali menjadi imam dalam salat berjamaah sedangkan Ahmad menjadi makmumnya, sampai di pertengahan Ahmad berpisah dari jamaah, Mufarokoh, kakaknya Al-Ghazali. Setelah selesai salat Al-Ghazali menanyakan kepada Ahmad kenapa dalam salat tadi engkau berpisah dari jamaahku wahai saudaraku kata Al-Imam Al-Ghazali. Lantas Ahmad menjawabnya mengapa saya harus berjamaah dengan seseorang yang berlumuran darah di pundaknya. Akhirnya Al-Ghazali terbayang-bayang dengan menjawabnya, wahai saudaraku, engkau memang benar tadi ketika saya jadi imam. Memang saya tidak khusyuk saat salat, akan tetapi saya mengingat-ingat tentang darah haid, darah nifas, dan istihadoh. Al-Ghazali waktu itu sudah mempunyai karangan kitab Al-Basit, Al-Wasit dan Al-Wajiz yang menjelaskan tentang ilmu fikih dalam mazhab Syafi'i. Ternyata masih kalah hebatnya dengan saudaranya sendiri yang bernama Ahmad Al-Ghazali. Akhirnya Al-Ghazali memilih jalan sufi dan memilih untuk pergi ke negara Syam. Perjalanan ilmiah Imam Al-Ghazali. Beliau mulai menuntut ilmu sejak masa kecilnya yaitu ilmu fikih kepada Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rodakoni di kota Baghdad, lalu Al-Ghazali melanjutkan studinya ke negara Jurjan, beliau belajar kepada Al-Imam Abi Nasr Al-Ismaili. Kemudian Al-Ghazali melanjutkan studinya ke kota Naisabur untuk menimba ilmu kepada Al-Imam Al-Haramain Mufti kota Mekah dan Madinah. Setelah Al-Imam Haramain wafat, Al-Ghazali keluar menuju seorang menteri. Pada saat itu Nidomul Mulk mengumpulkan para ahli ilmu dan semua para ulama, berusaha untuk memusuhi Al-Ghazali. Setelah Al-Ghazali menjelaskan ilmunya yang didapatkan dari guru-gurunya, akhirnya semua ulama mengerti keutamaan Al-Ghazali. Hingga akhirnya Al-Ghazali diperintahkan pergi ke Madrasah Nizamiyah di Baghdad pada tahun 484 Hijriah. Dan Al-Ghazali mengajar di sana hingga semua orang terheran dengan kepiawaian Al-Ghazali dalam mengajar dan berargumen, serta mempunyai keutamaan yang indah dan fasih lisannya semua orang mencintainya. Komentar ulama tentang Al-Ghazali. Al-Imam Tajuddin As-Subuki berkata, Abu Hamid Al-Ghazali adalah hujatul Islam, hujah bagi Islam. Al-Imam Haramain berkata, Al-Ghazali ilmunya seperti lautan. Al-Imam Ibnu Najjar berkata, Abu Hamid adalah imamnya para ahli fikih sekaligus pendidiknya para umat. Al-Imam Muhammad bin Yahya salah satu muridnya Al-Ghazali juga berkata, Al-Ghazali adalah Imam Syafi'i kedua. Al-Hafiz Ibnu Katsir juga berkata, Al-Ghazali adalah paling cerdasnya ulama, di segala bidang keilmuan dan pimpinan para pemuda. Al-Hafiz Ibnul Jauzi dari kalangan ulama, Hanbali juga berkata, semua orang telah menulis karangan dari kalamnya, perkataan Al-Ghazali. Karangan kitab Al-Imam Al-Ghazali. Ihya Ulumuddin. Al-Munshid Mina Ad-Dolal. Al-Ihtisod fi Al-Itikot. Mizan Al-Amal. Fadoi Al-Batiniyah. Al-Kistos Al-Mustaqim. Faisal at-Tafarruq Baina Al-Islam wa Az-Zindikoh. Tahafut Al-Falasifah. Mihyar Al-Ilm. Al-Maqsad Al-Asnafi Syar Asmaul Husna. Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Mustashfa, Al-Manhul, Kimia As-Sa'adah, Jawahir Al-Quran, Yakut Atawil fi Tafsir At-Tanzil, Minhaj Al-Abidin, Al-Arba'in fi Usuluddin, Maskatul Anwar, Ad-Duror Al-Fahiro fi Kasfi Ulum Al-Akhirah, Iljam Al-Awam an Ilmi Al-Kalam, Bidayah Al-Hidayah. Wafatnya Al-Ghazali.
Setelah Al-Ghazali melanjutkan lagi perjalanannya ke negeri Syam dan berziarah ke Baitul Maqdis, sudah 10 tahun Al-Ghazali menetap di sana dan berpindah-pindah di beberapa masjid, kemudian bertempat di suatu gunung untuk melatih dirinya agar tidak mengikuti hawa nafsunya dan berusaha untuk jihad di jalan Allah. Selalu beribadah dengan ketaatan sampai Al-Ghazali menjadi ulama terkemuka di masanya dan mendapatkan keberkahan yang melimpah sehingga sampai di jalan keridhaan ilahi. Setelah Al-Ghazali kembali ke Baghdad untuk membahas tentang ilmu hakikat, akhirnya Al-Ghazali mengarang sebuah kitab yang berjudul Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin terdapat hadis Nabi Muhammad yang sangat banyak sekali sehingga Al-Ghazali jika mau meletakkan hadis Nabi dicium dulu hadis itu, jika hadis itu harum maka Al-Ghazali menulisnya dalam kitab Ihya Ulumuddin, jika tidak maka Al-Ghazali tidak menulisnya. Kemudian Al-Ghazali melanjutkan ke Khurasan dan mengajar di Madrasah Nizamiyah Naisaburi di masa yang sebentar setelah Al-Ghazali mengajar di Madrasah Nizamiyah. Akhirnya kembali ke negeri kelahirannya yaitu At-Tusi dan belajar dari beberapa ulama fikih. Beliau juga selalu menjaga waktunya untuk menghatamkan Al-Quran dan selalu berpuasa dan istiqomah dalam semua bentuk ibadahnya. Imam Al-Ghazali wafat di negeri kelahirannya At-Tusi pada hari Senin 14 Jumadil Akhir pada tahun 505 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman At-Tobron. Sekian cerita dari saya, apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kita bisa mengambil manfaat dan barokah dari kisah ini, amin.